Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karno dengan NIM 32020002057 dari program studi manajemen informatika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat aplikasi sistem informasi ujian online berbasis kode Igniter. Yang pertama yang kita lakukan adalah pembuatan database-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat database dengan DB ujian online. Di dalam database DB ujian online ini terdapat 9 tabel. Yang pertama saya buat tabel admin. Nah, di tabel admin ini saya cantumkan ID, nama user, username, dan password. Di ID di sini saya jadikan primary key. Dan yang kedua, tabel guru. Di dalam tabel guru ini terdapat ID guru. Di sini ID guru saya jadikan primary key. Selanjutnya nama guru, username, dan password. Lalu di sini saya cantumkan tabel jawaban. Di dalam tabel jawaban ini ada ID jawaban. Di sini saya jadikan primary key, ID peserta, ID soal ujian, jawaban, dan skor. Di tabel jenis ujian saya cantumkan ID jenis ujian. ID jenis ujian ini saya jadikan primary key, lalu jenis ujian. Di tabel selanjutnya terdapat tabel kelas. Di dalam tabel kelas ini terdapat ID kelas. ID kelas ini saya jadikan primary key, lalu nama kelas. Lalu di sini saya cantumkan tabel mata pelajaran. Di dalam mata pelajaran ini terdapat ID mata pelajaran. Di sini saya jadikan primary key, kode mata pelajaran, dan nama mata pelajaran. Lalu selanjutnya di tabel peserta. Nah, di tabel peserta ini saya cantumkan ID peserta. ID peserta di sini saya jadikan primary key. Selanjutnya ID mata pelajaran, ID siswa, ID jenis ujian, tanggal ujian, jam ujian, durasi ujian, timer ujian, status ujian, lalu status ujian. Lalu di sini ada benar, salah, dan nilai. Selanjutnya di tabel siswa. Di tabel siswa ini terdapat ID siswa, saya jadikan primary key, ID kelas, nama kelas, NIS, username, dan password. Lalu tabel terakhir yaitu tabel soal ujian. Di tabel soal ujian ini saya cantumkan ID soal ujian. ID soal ujian ini saya jadikan primary key, lalu ID mata pelajaran, pertanyaan, pilihan opsi A, B, C, D, dan E. Lalu saya cantumkan juga kunci jawaban. Untuk proses konfigurasi CI ke SAMPIPI, di sini saya akan membuka Sublime Text. Nah, di sini SI ujian online. Nah, di sini adalah proses di mana CI tersebut konfigurasi dengan SAMPIPI. Nah, di sini David Bespet. Lalu untuk konfigurasinya di sini hostname-nya localhost, username root, lalu passwordnya kosong. Nah, di sini adalah proses di mana konfigurasi CI itu berjalan. Nah, di sini database. Tadi kita masukkan database DB ujian online.
Di sini di mana database tersebut kita cantumkan atau kita konfigurasikan ke dalam SAMPP tadi. Nah, ini tampilan dari halaman login sistem informasi ujian online. Lalu kita masuk, login sebagai admin, lalu masukkan passwordnya. Kita masuk. Nah, di sini adalah dashboard dari aplikasi ujian online. Di sini terdapat data guru. Nah, di data guru ini terdapat nomor, nick, nama guru, dan username. Kita akan menambahkan nama guru, misalnya Rizwan. Lalu kita masukkan nicknya. Lalu kita masukkan username-nya Rizwan. Lalu kita masukkan passwordnya. Lalu kita simpan. Nah, di sini sudah berhasil kita tambahkan. Lalu kita akan mencoba menghapus data. Nah, di sini sudah berhasil kita hapus data. Lalu kita akan mencoba mengupdate atau mengubah. Kita akan mengedit nama guru atas nama Rohit. Kita ubah namanya menjadi Wulan misalnya. Lalu kita simpan. Nah, di sini sudah berhasil kita ubah. Lalu selanjutnya kita masuk ke data siswa. Kita akan mencoba menambahkan data siswa. Misalnya namanya Abdul Haris. Maaf. Kita coba tambahkan. Kita masukkan Yanto, Nis. Kita masukkan kelasnya, kelas 8B, username. Dan passwordnya. Kita simpan. Nah, di sini sudah berhasil kita tambahkan nama data siswa tadi. Lalu kita akan mengubah. Kita akan mencoba mengedit data siswa. Kita akan mengubah kelasnya saja. Di sini 7B. Kita akan menyimpannya. Kita akan mencoba mengubah lagi. Kita akan mengeditnya. Kita ubah namanya menjadi Yogi. Kita ubah nisnya. Kita ubah kelasnya 9A. Lalu kita simpan.
Nah, di sini sudah berhasil kita edit data tersebut. Lalu kita akan mencoba menghapus data atas nama Murid Fajar. Nah, di sini sudah berhasil kita hapus. Lalu kita akan masuk ke kelola soal ujian. Nah, di sini tercantum bahwa di sini sudah tercantum soal ujian yang akan dikerjakan oleh siswa yang ingin peserta dalam ujian tersebut. Selanjutnya kita akan ke kelola peserta ujian. Nah, di sini sudah kita cantumkan nama-nama tersebut, lalu kita akan mencoba menambahkan. Kita pilih 7. Kita akan memilih 8B. Mata pelajaran misalnya bahasa Inggris. Tanggal kita defaultkan saja. Misal jam 10.30. Lalu jenis ujian. Sini kita akan memilih UTS ganjil. Kita pilih saja 120 menit. Kita akan cari nama siswa yang ingin kita cantumkan. Di sini tadi kita memilih 8B. Kita akan menuliskan Yanto. Lalu kita simpan. Nah, di sini sudah peserta ujian berhasil dibuat. Di sini sudah berhasil. Lalu kita ke hasil ujian. Nah, di hasil ujian ini kita akan mencoba mencetak data tersebut. Kita akan mencoba cetak. Kita tunggu saja prosesnya. Nah, di sini sudah berhasil kita cetak data tersebut yang sudah kita cantumkan tadi. Di sini kita sudah berhasil mencetaknya. Selanjutnya kita ke menu ganti password. Nah, di menu ganti password ini kita akan mengubah ataupun membuat password baru, lalu kita akan mengulanginya untuk masuk ke login tersebut. Untuk proses crowd pada aplikasi ini, di sini di data guru ini terdapat nick, nama guru, dan username. Untuk proses crowd-nya, kita buka codingannya. Nah, di sini di dalam tabel guru ini, data guru, kelas guru, extend CI controller. Di sini kita cantumkan meter 3-nya tadi, public function constructs. Lalu di sini kita cantumkan public function index. Di index ini kita cantumkan data guru, this mdata, lalu kita get data, kita masukkan tabel guru. Tabel guru ini terdapat dari database tersebut yang sudah kita buat. Lalu public function guru, lalu aksi. Di sini aksinya terdapat edit data dan hapus data. Di function guru aksi ini terdapat nick, nama, username, dan password. Lalu di data
array-nya ID guru, kita tambahkan nick, nama guru, nama, username, password, dan kita cantumkan password. Untuk mdatanya kita insert data, lalu kita cantumkan tabel guru. Lalu di session set flash date message kita tambahkan base URL-nya, kita cantumkan dengan guru karena ingin kita masukkan tadi tersebut di data guru. Lalu public function hapus. Di sini dihapus data. Kita cantumkan where array, kita masukkan ID guru, lalu ID. This mdata delete data, digunakan untuk menghapus data guru. Di session, lalu kita masukkan redirect base URL guru, lalu kita masukkan public function atau fungsi edit. Di sini fungsi edit data. Nah, di fungsi edit data ini digunakan untuk mengedit ataupun mengubah data yang ingin kita cantumkan. Where array ID guru, kita masukkan tabel guru, data kita cantumkan guru. This mdata edit data where tabel guru. Lalu kita review load admin guru edit untuk digunakan untuk mengedit. Lalu function update digunakan untuk mengubah data tersebut ataupun mengupdate data yang sudah kita buat. Di sini kita cantumkan ID input, lalu kita post nick, kita cantumkan nick, nama, kita cantumkan nama, username, password, kita inputkan dengan password. Lalu di sini kita cantumkan where array ID guru, kita masukkan ID, data array. Di sini kita masukkan nama guru, username, dan password. Di sini fungsi mdata update data terdapat pada tabel guru, dan hasilnya Anda telah berhasil mengupdate data guru. Redirect base URL, lalu kita cantumkan data guru tadi yang kita buat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.